Selamat datang kembali di channel YouTube Sport Learning. Masih bersama saya Bambang Suryadi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tentang materi PJOK. Dan materi yang akan saya bahas kali ini adalah materi senam lantai. Dan materi senam lantai ini saya khususkan untuk kelas 7 SMP. Jadi untuk teman-teman semuanya yang pada saat ini duduk di bangku kelas 7 SMP, materi ini sangat cocok untuk kalian. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, untuk teman-teman semuanya, untuk terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan like video ini. Mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Untuk pengertian senam lantai. Senam lantai merupakan rumpun dari senam. Sesuai dengan istilah lantai, maka seluruh gerakan senam lantai dilakukan di atas lantai ataupun juga matras untuk alat yang dipergunakan dalam senam lantai. Dan tujuan melakukan senam lantai selain untuk meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan, senam lantai sendiri juga sebagai pembelajaran pembentukan kemampuan untuk melakukan gerakan senam dengan alat. Dan ini adalah hal-hal yang harus digunakan atau diperhatikan ketika kita melakukan atau mempelajari senam lantai. Yang pertama, hendaklah menggunakan matras yang aman. Yang kedua, meletakkan matras di tempat yang aman, contohnya di lantai yang rata ataupun di tanah. Kemudian letakkan matras jauh dari dinding ataupun benda-benda yang menyebabkan benturan. Sebelum melakukan senam lantai, periksa dulu keamanan dari matras tersebut supaya tidak mengganggu ketika kita nanti melakukan aktivitas senam lantai. Pembelajaran dilakukan dengan gerakan yang mudah dulu, kemudian dilanjutkan dengan gerakan yang levelnya lebih sulit. Dan jangan lupa, sebelum melakukan pembelajaran, hendaklah selalu melakukan pemanasan supaya badan kita lebih siap untuk melakukan gerakan-gerakan dalam senam lantai. Dan yang kedua terakhir, jangan lakukan aktivitas senam lantai sendirian tanpa pengawasan. Jadi jangan lakukan ini. Kalaupun ada teman yang bisa, silakan untuk dimintain tolong untuk membantu kalian ketika ingin melakukan gerakan senam lantai. Dan yang terakhir, jangan lupa juga matras selalu disimpan ataupun dijaga dengan baik supaya matras tidak cepat rusak. Mari kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam. Aktivitas yang pertama adalah aktivitas pembelajaran guling depan. Ini adalah basic atau awal dari gerakan guling depan ataupun awal dari pembelajaran senam lantai, yaitu gerakan guling depan. Gerakan guling depan untuk posisi awalnya kita jongkok, kemudian kedua kaki rapat, kedua tangan menumpu di depan badan. Setelah gerakan tangan menumpu, kemudian kita membengkokkan kedua tangan dan pundak ataupun leher bagian belakang diletakkan di atas matras. Setelah itu dilanjutkan dengan berguling ke depan. Ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Jadi teman-teman bisa simak video untuk senam lantai ini atau guling depan ini, dan jangan lupa praktekkan ini dengan pengawasan. Untuk aktivitas guling depan dengan posisi awal berdiri. Untuk gerakannya masih sama, guling depan, namun awalannya dilakukan dengan posisi berdiri. Untuk sikap akhir, jongkok, kemudian dilanjutkan berdiri. Kita lanjutkan untuk aktivitas yang kedua, yaitu guling belakang. Aktivitas guling belakang, sikap awal adalah jongkok, kedua tangan ditekuk dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun telapak tangan dekat dengan telinga. Kemudian kepala ditundukkan, kaki menolak ke belakang. Pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan siap menolak dan kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras. Dan sikap akhir adalah jongkok.
Kemudian yang selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran guling lenting. Cara melakukan guling lenting yaitu sikap awal berdiri dan kedua kaki rapat, tangan di atas atau lurus di atas di samping telinga. Kemudian letakkan tengkuk di atas matras, dan ketika tengkuk sudah menempel matras, kedua kaki dilecutkan ke depan atas dengan cepat. Kita bisa simak lagi. Jadi sikap pelaksanaannya, ketika posisi untuk guling depan telah tercapai, segera gulingkan badan ke depan. Saat badan sudah berada di atas kepala, kedua kaki dari belakang segera dilecutkan ke depan lurus, dibantu oleh kedua tangan menolak pada lantai. Lecutan ini menyebabkan badan melenting ke depan untuk memberikan dorongan sehingga badan terangkat dan posisi akhir berdiri tegak. Kita sudah selesai untuk melakukan pembahasan dari awal hingga akhir, dan materi yang saya bawakan ini sudah sangat sesuai dengan apa yang ada di buku PJOK kelas 7. Jadi untuk teman-teman semuanya yang kelas 7 SMP, silahkan simak video ini dari awal hingga akhir, dan jangan lupa peragakan atau praktekkan gerakan ini dengan pengawasan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berkunjung ke channel saya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga like video ini dan bagikan ke sosial media teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.